الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Petang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik, inayah, sehingga kita mampu untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan kesolehan kita, sehingga kita dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil kiamat. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang beberapa waktu yang lalu kita tidak sempat ketemu ya. Mudah-mudahan tidak lupa pelajaran yang kemarin dan kita sudah berganti dengan bab yang baru. Bab yang baru itu diberi judul oleh Imam Nawawi Babul Hassi ala Izyadi minal khairi fi awakhiril umur. Nah, ini berkaitan dengan umur, yaitu memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal pada akhir umur kita. Siapa yang tahu akhir umur kita? Akhir umur masing-masing itu ada yang tahu apa tidak? Nah, ini kita diperintahkan ini oleh Imam Nawawi, diberikan judul, temanya adalah memperbanyak amal kebajikan di akhir-akhir umur. Tapi nanti bagaimana isinya, nah, itu yang kita nanti akan kita ketahui ya. Umur manusia itu ada tahapan-tahapan ya. Setelah lahir ke dunia itu dari bayi sampai kehidupan kanak-kanak ya. Kehidupan kanak-kanak itu ya balita ya, balita. Lalu dari balita itu menuju balik. Bapak-bapak sudah balik, Pak? Ya. Ini di anak-anak sampai balik. Balik itu tandanya kita sudah punya kewajiban untuk melaksanakan syariat agama. Lalu dari balik itu sampai pada usia 40 tahun. Itu juga disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana semestinya orang yang sudah mencapai umur 40 tahun. Lalu dari 40 tahun itulah kemudian menuju kepada 60 tahun dan seterusnya. Padahal kita ini diberi jatah umur sebagaimana Rasulullah katakan bahwa umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang sudah 40 tahun ini? Ya. Ini ngaku nom ya. Lainnya sudah di atas 40 tahun. Dan Imam Nawawi mengajak kita semua ini untuk memperhatikan umur kita, bagaimana yang semestinya kita lakukan
ketika umur kita itu sudah beranjak 40, 60 sampai 70 tahun. Maka di situ Imam Nawawi mengajak kita supaya kita ini memperbanyak amal di usia akhir dari usia kita atau di hari tua. Tapi kematian itu tidak mesti hari tua. Kematian itu juga ada masa muda, itu juga bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Imam Nawawi kemudian mengajak kita semua untuk memperbanyak amal di usia tua atau di akhir umur kita? Dan itu lebih baik ya, karena kita ini tidak tahu akhir umurnya. Jadi berarti kita mesti memperbanyak amal soleh itu terus menerus. Karena apa? Kita ini tidak selamanya sehat. Saya pengalaman itu ya. Tidak selamanya sehat. Untuk apa lalu kemudian kita istiqomah di dalam beramal soleh? Ini untuk tabungan kita, untuk tabungan kita. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu ketika diberi sakit, sakit itu ya tidak bisa ke masjid. Sakit itu bisanya cuma angan-angan dah, ya. Bisanya cuma angan-angan sambil niat engkau nek wis waras aku arep ngene, itu biasanya sakit. Jadi angan-angan saja. Tetapi bagi orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan, yang setiap saat melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, yang setiap saat melangkahkan kakinya untuk ke masjid bertaklim, untuk berbuat kebaikan, langkah kaki itu ketika seseorang itu jatuh sakit, Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya supaya malaikat itu tetap mencatat apa yang diperbuat si hamba itu ketika sebelum sakit. Nah, itu untungnya. Berbeda dengan orang yang tidak memanfaatkan umurnya berbuat baik, jatuh sakit, ya sudah, dia tidak mendapatkan kebaikan. Inilah keuntungan orang beriman yang sakit. Kalau ditanya enak sakit apa enak sehat? Ya, itu ya. Lalu Imam Nawawi mengajak kita supaya kita ini memperbanyak amal. Jangan sampai terjadi ketika usia itu sudah beranjak 50, 60, 70 tahun sik pedakilan. Nah itu. Apa Pak pedakilan? Nganggo deklek nang kerikilan. Wis tuwek kok pedakilan. Dan itu. Ya. Ini dikhawatirkan sebagaimana ayat di dalam surat Fatir ya. Ayat 37. Ini diceritakan, diketengahkan oleh Imam Nawawi untuk membuka bab ini. Beliau mengatakan, menyitir ayat di dalam surat Fatir ayat 37 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Yaitu jangan sampai menunggu nanti di yaumil kiamah, di dalam kehidupan akhirat itu lalu sampai dimasukkan ke neraka. Apa teriakan orang-orang di dalam neraka itu? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan, keluarkan aku dari tempat ini
karena sangat sakit diderita di dalam siksa di dalam neraka itu. Dan ini kelak akan kita dengar teriakan itu bagi orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempergunakan umurnya itu untuk beramal saleh. Maka ketika mereka dimasukkan di neraka itu, mereka akan berteriak, ya Tuhan, akhrijna, keluarkan kami. Minta keluarkan dari mana? Neraka. Bisa enggak kira-kira? Mustahil. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Lah wingi lapo, kan gitu ya pertanyaannya. Sekarang minta dikeluarkan dari neraka, berjanji akan beramal soleh. Nah, memang penyesalan itu di kemudian harinya. Ghairul ladzi kunna na'mal, tingkah laku saya itu tidak sama dengan yang kemarin, yang dulu saya pernah hidup di muka bumi itu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Itu penyesalan orang-orang yang dimasukkan di neraka. Andai kata, itu bahasanya. Menyesal itu mengucapkan apa? Andai kata. Andai kata dulu saya banyak beramal saleh, nasib saya tidak seperti sekarang ini, bisa dimasukkan di neraka. Ya laitani ata'na Allah wa ata'na Rasul. Padahal ketika hidup di muka bumi itu sudah disampaikan fatwa-fatwa Rasul melalui para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama. Apa yang disampaikan? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, ayo salat, langkahkan kaki ke masjid, itu sudah diajar. Andai kata dulu saya taati Allah dan Rasulnya, nasib saya tidak seperti sekarang ini. Nah, ini teriakan di dalam neraka. Nah, jangan sampai kita melalui hal yang seperti itu. Karenanya Imam Nawawi mengajak kita semua agar kita minimal memperbanyak amal di akhir usia kita. Jadi hari nom-nom ya nek ono meneh-meneh ya aku ngenteni pensiun gitu ya. Nah, ini bukan hanya khusus orang tua, tetapi kematian itu kita tidak tahu, ajal itu kita tidak tahu. Bisa yang muda dulu, yang tua belakangan ya. Bisa yang tua belakangan, yang muda duluan. Nah, itu bisa gitu ya. Utamanya yang berbicara ini belakangan, yang mendengarkan duluan. Diaminkan ya. Amin ya. Ya itu. Nah ini apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang yang sudah dimasukkan di neraka itu berteriak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran lanjutan ayat tadi, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Nah, itu jawaban Allah. Jadi bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, lalu ketika mati di dalam kehidupan akhirat mereka disiksa di neraka, lalu mereka minta dikeluarkan dari neraka dan berjanji akan beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berfikir? Wis dikai umur 40 gak mikir-mikir, ya nuruti hawa nafsunya, ngelencer terus nang kafe terus gak tahu lah masjid ya lah. Nah, itu ya
keruta-kerutu krono-rono, tapi tidak pernah keruta-kerutu ke masjid. Jadi orang-orang yang semacam ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah memanjangkan umur kalian untuk apa? Berpikir, mikir, kan gitu ya. Mikir, kalau kita ini tidak selamanya sehat dan tidak selamanya kuat, tapi juga akan datang masa tua. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mengingatkan kita, perhatikan 5 sebelum datang yang 5. Iktanim khamsa qabla khamsin, itu diantaranya masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Itu perhatikan. Jadi ketika sehat itu perbanyak amal saleh. Untuk apa? Tabungan ketika sakit. Ketika sakit itu nanti tidak akan mampu beramal saleh. Atau ketika datang tua, perhatikan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Muda dihambur-hamburkan usia mudanya, dia tidak mengingat bahwa tidak selamanya kita itu muda. Tidak selamanya tulang kita ini cecek, tidak selamanya. Lama-lama membungkuk dan membungkuk. Lalu kemana? Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'din dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wasaibah. Allah mula-mula menjadikan kita ini lemah. Masih bayi itu kan lemah ya. Tidak ada bayi itu yang bisa nyokot. Nek bayi ini bisa nyokot ibu berok-berok itu. Tidak ada bayi itu lalu bisa ngantem, itu tidak bisa. Lemah di dalam segala hal, baik fisiknya maupun jiwanya. Itu Allah memang jadikan begitu. Tetapi dari lemah itu Allah kemudian dijadikan mereka itu kuat, mencapai usia yang prima, kuat, apa saja dikerjakan misalnya, ya. Ngangkat barang 100 kilo bisa, ya. Nah, itu orang kuat. Dan di saat-saat seperti itu tidak selamanya bisa seperti itu. Maka dari kuat itulah kemudian Allah jadikan lemah lagi. Pandangannya lemah. Tadinya itu tanpa kacamata itu bisa melihat. Sekarang harus pakai kacamata, harus ada alat bantu. Nah, itu. Pendengaran yang dulu tajam, sekarang itu kalau diajak bicara ada ngide. Ya apa? Itu. Mereka tidak kerungu, mulai lemah itu pendengarannya itu. Belum lagi fisiknya itu. Tidak kuat. Ya. Bungkuk lama-lama wes sakit boyok lagi itu. Itu tanda-tanda penuaan itu. Ini sunatullah. Jadi Allah membuat siklus yang seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma yatadzakkara fihi man tadzakkara, yaitu mereka diberi kesempatan, dipanjangkan umurnya itu untuk mikir bahwa kita ini tidak selamanya sehat, kita ini tidak selamanya kuat, kita ini tidak selamanya muda, tapi pada gilirannya juga akan sakit, menua dan lemah. Kadang-kadang diberikan pikun. Nah, gelem pikun Pak, enak jadi pikun nih Pak. Nah, mari mangan nono jadi ini turung. Lupa wis mangan Pak, sampean niku turung. Ya terus lagi itu pikun ya.
ya mulai pikun, jadi dijadikan seperti anak kecil lagi. Mereka diberi kesempatan berpikir, dan apa kata Allah? Bagi orang-orang yang mau mikir, bersyukurlah kita ini dikarunia Allah Subhanahu wa taala bisa mikir itu, bahwa kita ini akan pindah tempat kita itu bukan di dunia tapi di mana? Di alam barzah, di kuburan. Nah itu. Jadi kalau kita ingat itu maka kita mesti mikir. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Ansor, siapa sih orang yang cerdas itu? Cerdas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang cerdas itu adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikra wa aksaruhum lima ba'dahu istidada. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati, itu yang cerdas. Mikir, nggak ingat mati itu ya wis itu tadi petakilan terus, ya, ndak ana enteki. Di samping dia sering ingat mati, dia juga beramal untuk apa? Untuk kehidupan setelah mati. Nah itu ketika ingat mati ya, saya nanti juga akan seperti dia. Lalu apa yang akan kita bawa kalau saya akan seperti dia? Selain apa? Amal soleh kita. Karena orang mati itu kan disertai 3 hal kekuburan itu. Yang pertama adalah harta kita ikut di situ. Yang kemudian kedua adalah keluarga kita yang menebarkan bunga di atas pusara, yang menangisi kita, keluarga kita. Yang ketiga adalah amal kita. Yang 2 ini kembali tidak ikut kita, yaitu harta kita dan keluarga kita. Karena selama ini tidak ada yang namanya sehidup semati itu ya. Aku melok Pak, nggak ada ya. Sing ada itu ya engkau tak rapi maneh, itu yang ada ya. Ini yang kembali, harta dan keluarga itu pulang. Satu yang ikut yaitu amal. Jadi kalau amalnya baik, dia akan menolong kita di alam barzah. Tapi kalau amal perbuatannya itu buruk, termasuk petakilan bareng mau, ya moloh itu. Dia akan menyakiti dirinya di alam barzah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir. Padahal telah datang pemberi peringatan kepadamu. Ya. Mengapa mereka di usia senja lalu mereka tidak mau beramal saleh sehingga terlambat mati neraka? Makanya ketika sampai di neraka mereka berteriak ingin kembali. Maka jangan sampai kita itu masuk neraka seperti itu. Sehingga Allah katakan, tidakkah sudah disampaikan kepadamu ada pemberi peringatan yang diawali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan oleh warasatul anbiya, yaitu para nabi, tabi'in sampai ulama-ulama pewaris para nabi sudah menyampaikan. Sudah disampaikan itu bahwa kita ini tidak hidup selamanya dan dalam kondisi yang kuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diingat lagi bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu
adalah amalan-amalan kita yang terakhir gitu ya, amalan-amalan kita yang akhir. Lah kita ini semakin usia, semakin tambah usia, kalau tidak amal soleh nanti dia khawatirkan akhir dari usia kita, amalan kita itu tidak soleh. Itu akhirnya innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal itu yang dinilai adalah akhirnya. Maka kita cari itu akhir hayat kita itu dalam keadaan amal soleh. Apalagi ditambah lagi dengan sabda Nabi bahwa seseorang itu dibangkitkan sebagaimana dia mati. Nah, itu kan mengkhawatirkan. Kalau orang mati di dalam keadaan maksiat, maka dia dibangkitkan di yaumil qiyamah itu dalam keadaan seperti dia mati. Nah, kan banyak itu sebuah pelajaran. Karena itu kita berdoa kepada Allah agar kita ini diberikan yang namanya husnul khotimah. Itulah cita-cita semua muslim, itu adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu tidak berdiri sendiri, harus ditunjang dengan amalan-amalan soleh yang istiqomah. Nah, itu baru kita sampai pada husnul khotimah. Jangan berharap orang yang bermaksiat lalu husnul khotimah. Bisa-bisa ketika dia sakaratul maut dibisikkan di telinganya kalimat thayyibah. Pak nyebut Pak, la ilaha illallah. Ucapan yang diucapkan lain. Nah, ucapan yang diucapkan lah bisa lain karena tidak terbiasa menyebut asma Allah. Meskipun dibisikkan dengan la ilaha illallah, sebutannya lain, ejaran gitu ya apa ya. Nah, jadi yang karena yang biasa bisa-bisa mesu gitu ya, karena terbiasa mesu. Nah, itu jangan diharap ya, bahwa sakaratul maut itu sesuatu yang mudah. Ya nanti kalau saya mati mengucapkan la ilaha illallah, ya dicoba. Karena di saat sakaratul maut itu setan itu bergelayut di situ, mempengaruhi manusia agar dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menjadi temannya nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, ini saya dapat cerita konkret ya dari seorang dokter ahli bedah di Surabaya, punya klinik bedah. Dia juga sebagai takmir masjid, dan kebetulan saya ngisi juga khutbah Jumat tarawih juga di masjidnya itu. Kapan terakhir itu bercerita, sudah lama tidak ketemu cerita. Keluarganya semuanya dokter, dia sendiri dokter, istrinya dokter, anak-anaknya dokter, semuanya dokter. Datang pandemi, istrinya itu sempat sebagai kepala rumah puskesmas. Rupanya pulang itulah membawa COVID itu, membawa oleh-oleh. Suaminya kena COVID itu, dibawa ke rumah sakit. Dokter ini di rumah sakit cukup lama, 1 bulan. Mergo gantian dikongkon mulai turun waras itu. Bahkan tidak bisa bergerak sedikit sakit karena paru-parunya sudah terserang. Maka dia ditandu, dimasukkan ambulan, dibawa ke rumah. Belum sembuh dari rumah sakit. Sesampai di rumah, berapa lama dia sakit terkena COVID.
ditambah lagi sebulan di rumah sakit, 5 bulan di rumah, totalnya berapa? Setengah tahun sakit kena COVID. Dan itu parah, bergerak sedikit sakit di paru-paru. Dia bercerita ada suatu pengalaman spiritual yang bisa saya tangkap. Apa itu? Ada kejadian yang sangat dahsyat. Ketika sakit parah itu dia didatangi, seolah didatangi oleh seseorang yang membawa simbol-simbol agama lainnya. Lalu dia ucapkan itu, kalau engkau ingin sehat, ikutilah aku. Tidak perlu ucapan, kalau engkau tidak bisa mengucapkan, cukup di dalam hati. Yakini, ikut aku kalau engkau ingin sembuh. Karena sang dokter ini punya agama yang kuat, imannya yang juga mantap. Dia menolak ajakan itu, menolak ajakan itu. Akhirnya sampai akhir sembuh, dia tidak terpengaruh dengan itu. Dan ketika sembuh, susternya yang bekerja padanya itu sempat cerita juga bahwa menceritakan bapaknya itu pernah sakit dan juga didatangi oleh orang yang seperti itu. Ini dahsyatnya itu ketika menghadapi sakaratul maut atau sakit yang parah. Bapaknya itu digeliti, kalau engkau ingin sehat, ikuti aku. Nah, tinggalkan keyakinanmu itu, pindahlah kepada keyakinanku kalau engkau ingin sembuh. Nah, bapaknya suster ini ternyata mengikuti itu. Setelah sembuh dia murtad, diceritakan kepada dokter itu. Naudzubillahi min dzalik. Ini belum sakaratul maut, ini baru sakit parah. Godaannya seperti itu, apalagi sakaratul maut. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang di penghujung umurnya itu senantiasa dia hiasi dengan amal saleh, yang datang itu adalah malaikat yang membisikkan berita gembira, ya, membisikkan berita gembira. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah lalu istiqomah di dalam keimanannya, maka di akhir hayatnya itu malaikat mengabarkan, jangan sedih, jangan sedih, meninggalkan dunia ini jangan sedih. Ojo dipikir itu omamu, hartamu, keluargamu, Allah yang akan mengatur. Jangan takut, ya, menghadapi kehidupan yang akan datang jangan takut. Allah memerintahkan kepada malaikat, gembirakan mereka dengan surga. Maka dinampakkan nuansa surga itu kepadanya, sehingga ketika nyawa itu diangkat oleh malaikat, dia tersenyum melihatnya itu. Karena melihat apa? Surga. Nah, itulah yang didambakan, yaitu dengan beramal soleh, iman dan amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaannya begitu. Jangan sampai kita nanti dibalas jawaban oleh Allah, bukankah sudah sampai kepadamu itu pemberi peringatan. Jangan alergi dengan peringatan itu, karena yang peringatan itu hakikatnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mencapai pada akhir innamal a'malu bil khawatim, yaitu kita meraih akhir dari perbuatan kita yang dinilai oleh Allah
yaitu perbuatan-perbuatan yang soleh yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, nah ini yang jadi renungan kita oleh Imam Nawawi, disampaikan mengajak kepada kita agar kita itu memperhatikan di akhir usia kita, di umur-umur kita. Tadi sudah disampaikan bahwa ada fase umurnya itu, ada masa bayi, lalu kanak-kanak, lalu kemudian balik. Dari balik itu sampai 40 tahun, dari 40 tahun sampai 60 tahun dan seterusnya. Inginnya umur berapa, Pak? Inginnya sampai umur berapa, Pak? Angel jawabannya gitu. Apa jari kan gitu ya, apa jari. Yang kita harapkan mantola umuruhu wa khasuna amaluhu, diberikan umur panjang dan mampu kita isi umur kita itu dengan amalan-amalan yang baik. Nah, itu harapan kita. Sudah diberikan panjang tapi mampu kita mengisinya dengan amalan-amalan baik. Jangan sampai sebaliknya, mantola umuruhu wasa'at amaluhu, celoko wis dikei umur dawa ya petakilan mawiku. Ya arep nang masjid ae sarasen-arasen ya, arasen-arasen. Nek dijak nonton bal-balan seneng wis cepet-cepet itu loh, cepet-cepet. Dulu ada pelajaran menjadikan prioritas di dalam hidup ini. Apa sih yang kita jadikan prioritas di dalam hidup ini? Dulu sudah kita sampaikan belum? Jadi kalau kita ditanya tentang prioritas hidup kita, jawabannya mesti macam-macam. Tetapi mestinya sandaran kita pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa menurut Allah? Karena hidup itu ada sesuatu yang penting, ya. Penting itu pasti kita kerjakan lah, penting itu. Jadi kalau kita menganggap sesuatu penting mesti dikerjakan. Ada yang tidak penting, tapi bagi orang yang tidak menggunakan pikirannya, yang tidak penting pun dia kerjakan. Nonton infotainment penting lah buatan. Nah, itu gosip itu penting apa enggak? Enggak penting. Tapi bagi orang yang tidak berpikir itu dikerjakan juga. Nek nonton gosip kak sip kan itu ya. Nah itu. Tidak mengikuti cerita. Itu yang kedua. Bagi orang yang beriman, sesuatu yang tidak penting dia tinggalkan. Lalu kemudian nonton orkes barang itu penting apa enggak ya? Penting apa enggak ya? Enggak penting ya, enggak dikerjakan. Yang terakhir adalah yang sangat penting. Nah, itu ada. Di dalam hidup itu ada yang sangat penting. Nah, itulah yang kita jadikan prioritas. Prioritas hidup seorang muslim itu. Kalau semuanya yang penting, yang tidak penting, yang amat penting kita kerjakan, tidak cukup umur kita. Karena kita diberi jatah umur itu 60 sampai 70 tahun. Iku nek nututi gitu kan ya. Nek gak nututi ya 50 wis cukup ya. Jadi kalau kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti menjadi prioritas di dalam hidup itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah kebahagiaan akhirat itu prioritas. Jadi kita jadikan meraih kebahagiaan akhirat itu jadi
prioritas. Nah, yang lainnya ya penting gitu aja. Tapi ini amat penting. Dengan apa kita meraih? Dengan seluruh karunia yang diberikan kepada kita. Kita diberikan umur, maka umur itu kita jadikan meraih bahagia akhirat. Kita diberikan sehat, maka sehat itu kita jadikan meraih kebahagiaan akhirat. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Nah, ini antara lain, kita diberikan sehat itu untuk meraih bahagia akhirat. Kita diberikan harta, maka harta itu juga kita gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Caranya apa? Sedekahkan dari sebagian harta, tidak semuanya. Karena Allah katakan jangan lupakan nasib kalian di dalam kehidupan dunia. Boleh kita menggunakan sehat sebagian itu untuk bersenang-senang, yang boleh ya. Bersedekah juga sebagian, tidak semuanya. Nah, itu boleh. Jangan lupakan nasibmu. Tetapi intinya untuk meraih bahagiaan itu wa ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian itu. Apa saja sih perbuatan baik Allah? Tidak terhitung ya. Semua kebaikan itu adalah perbuatan Allah. Berbuat baik, ya, itu intinya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan, berbuat dosa, durhaka kepada Allah, mencelakai orang lain, membuat orang lain tidak tentram, membuat kekacauan di dalam kehidupan ini adalah kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah itu tidak suka terhadap orang yang seperti ini, yang berbuat kerusakan. Ini intinya. Lalu kemudian Allah lebih spesifik lagi apa yang mesti kita kerjakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Lebih-lebih di usia-usia akhir itu, akhir usia kita. Allah berfirman di ayat yang kita hafal semua, surat Ali Imran 133 itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Insyaallah semuanya hafal kecuali yang belum hafal. Banyak yang kecuali apa banyak yang hafal ya? Itu ayat yang populer itu ya. Bersegeralah lah ini. Bersegera itu pasti penting. Nah, itu jadi prioritas. Jadi prioritas itu masih segera kita kerjakan, tidak santai-santai. Segera apa? Meraih ampunan Allah. Nah, itu untuk meraih kebahagiaan akhirat itu pasti yang diarahkan adalah meraih ampunan Allah. Tahapan berikutnya setelah dosa-dosa diampuni, naik ke surga. Untuk meraih surga Allah. Bagaimana meraih ampunan Allah? Ingin caranya, Pak? Meraih ampunan Allah bagaimana ini? Tidak sekedar menggelar sajadah, lalu nangis di atas sajadah, lalu banyak istighfar. Bukan hanya itu juga baik. Dan itu dianjurkan ketika 2 atau sepertiga malam kita menangis di atas sajadah kita, memohon ampun kepada Allah. Itu juga amalan yang mulia, mengangkat derajat kita. Tetapi ada semua amalan soleh, perbuatan baik itu akan mendatangkan ampunan Allah. Jadi jangan segan-segan untuk beramal soleh. Kita kesini berangkat melangkahkan kaki itu mendatangkan ampunan
Allah. Setiap langkah satu mendatangkan ampunan, diampuni dosa-dosa kita. Langkah berikutnya mengangkat derajat kita. Kita berwudu dari rumah. Apa kata Rasulullah? Maka setiap tetesan air wudu itu mendatangkan ampunan Allah. Karena wudu itu mendatangkan ampunan Allah, maka nek wudu iku sing bener itu. Ingat bahwa wah ya Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka wudunya mesti kudu benar. Agar lebih jelas itu begini ya. Kita menjadikan ampunan Allah dan surganya itu menjadi prioritas. Prioritas itu pasti kita kerahkan seluruh tenaga kita bersegera untuk mengerjakan. Agar lebih jelasnya itu begini. Siapa yang datang ke Masjid Al-Furqan ini akan diberikan uang saku 10 juta. Tapi jangan harap malam ini dapat 10 juta. Itu misalkan begitu. Lalu kita umumkan malam Senin di Al-Furqan, yang datang di Al-Furqan akan diberikan uang saku 10 juta. Kira-kira bagaimana? Setelah diumumkan gitu gimana? Durung maghrib wis teko kabeh, mau isu wis teko kene. Nggawa sahur barang itu, nggawa sarapan kan gitu ya. Sudah menempati sop-sop depan ini tidak cukup. Karena apa? Karena uang 10 juta itulah yang dijadikan prioritas. Itu penting. Begitu pula menempatkan ampunan Allah itu seperti uang 10 juta itu. Bersegera kita untuk melaksanakannya. Nah, itu bersegera. Ada lagi Allah mengatakan sabiku ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Jadi untuk meraih ampunan Allah itu berlomba kalian, berkompetisilah kalian. Nah, kompetisi itu pasti mengerahkan seluruh tenaga kita. Untuk meraih ampunan Allah itu ya kita kerahkan seluruh potensi diri kita untuk meraih ampunan Allah. Itulah kita jadikan prioritas, lebih-lebih di usia senja ini. Kita perbanyak amal soleh sehingga kita dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Ini barangkali di bab ini masih banyak lagi. Ada hadis yang cukup panjang dan bacaan amalan apa yang mesti kita baca di saat-saat usia kita ini sudah mendekati udzur itu. Maka insya Allah kita dipertemukan di kesempatan yang lain, itu yang akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan umur kita panjang oleh Allah, sehat walafiat jasmani rohani kita, sehingga dapat bertaklim dan dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang amal saleh, dalam keadaan yang husnul khotimah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.